di atas dan untuk semua kelompok dan golongan, berlaku yang seadil-adilnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Harus dimaknai bahwa presiden akan bertindak netral, tidak memihak, serta tidak bertindak untuk menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan pasangan calon lainnya. Sikap netral presiden serta penyelenggara negara lainnya juga merupakan amanat Undang-Undang Pemilu, yakni pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Majelis, saya tidak bacakan selanjutnya. Ada juga pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif. Sebentar Pak Bambang, kalau sekiranya capek, ini majelis tadi mempertimbangkan karena ini puasa, mungkin bisa ditambah 1. Dan nanti kami perlakukan sama dengan untuk pihak yang lain. Baik. Terima kasih majelis. Baik. Memang lelah majelis, tapi apa artinya kelelahan? Karena kami harus menegakkan aturan demokrasi seluruh-seluruhnya. Ya sudah, itu di penambahan itu saja yang direspon, jangan yang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih majelis. Nanti akan teman-teman saya akan membacakan. Ini ada poin 4 huruf A. Itu penunjukan pejabat kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah itu ternyata tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh putusan MK majelis, yaitu putusan MK nomor 55 Undang-Undang tahun 2019 dengan putusan MK nomor 67. Menurut putusan di atas ada 3 indikator penting ditunjuknya penjabat kepala daerah, baik penjabat gubernur, bupati, dan wali kota. 1, pemerintah harus menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 dari Undang-Undang nomor 1 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada. Sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengecian pejabat negara tersebut mengabaikan, menurut kami, prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian tersebut penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, indikator yang sangat penting sesuai dengan aspirasi daerah. Karena ternyata, nanti akan dijelaskan dalam pengamatan kami, aspirasi daerah tidak sepenuh-penuhnya diakomodasi. Yang ketiga, pemberian kewenangan pejabat kepala daerah dalam masa transisi menuju pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala daerah definitif. Jadi juga diberikan kewenangan-kewenangan yang sama dengan kepala daerah terhadap para penjabat daerah ini. Jadi alih-alih seharusnya terbit peraturan pemerintah yang justru terbit Majelis Hakim, justru peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 yang digunakan untuk menggantikan peraturan pemerintah. Peraturan menteri bukan termasuk peraturan pelaksana undang-undang berdasarkan pasal 1 angka 5. Yang juga penting untuk dikemukakan adalah pengabaian terhadap perintah putusan MK tersebut telah menyebabkan proses penunjukan pejabat kepala daerah berlangsung tidak demokratis dan sangat struktural, di mana pemerintah pusat menjadi pengendali segala tindak tanduk kepala daerah. Dan ini bisa dibuktikan terakhir dalam kasus di Aceh. Tiba-tiba gubernur Aceh dicopot karena di Aceh 02 kalah. Sehingga mudah bagi kepala daerah menjadi alat politik pemerintah pusat, terutama ketika penyelenggaraan pemilu serentak. Ada peta yang kami kemukakan di halaman 25 majelis, saya melanjutkan di huruf E-nya. Sebagaimana diketahui, jumlah provinsi yang dipimpin oleh pejabat gubernur hingga November 2023 itu sebanyak 20 provinsi dengan 57.000 desa di dalamnya yang memiliki ekivalen populasinya adalah, kalau dikaitkan dengan DPT, 140.657.540 pemilih. Dari total jumlah pemilihnya 204 juta sekian-sekian di seluruh Indonesia. Jadi para penjabat yang diberikan jabatan secara melawan hukum melalui peraturan presiden itu sebanyak 68,68%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat potensi ratusan juta suara pemilih yang rawan dicurangi secara terstruktur melalui kebijakan maupun tindakan yang diduga dilakukan oleh pejabat kepala daerah. Ini ada peta sebarannya.
Majelis, ini ada peta sebarannya, saya baca yang sebelah kiri saja. Kalau peta sebaran ini dikaitkan dengan keunggulan, itu akan ada angka yang menarik. Di sebelah kanan, nomor 2 Sumatera Selatan unggul 69,47%. Ini kalau kita kaitkan dengan data yang sudah kami kemukakan sebelumnya, itu akan kelihatan sekali. Ini bukan seorang yang memilih karena memang punya kompetensi dan lain-lain, tapi ada masalah. Nomor 8, di Kalimantan Barat unggulnya 61,05%. Di Kalimantan Timur 69%. Ini luar biasa. Di Sulawesi Barat unggul 65,4%. Di Gorontalo unggul 65,24%. Di Sulawesi Tenggara unggul 71,11%. Di NTT unggul 61%. Yang saya sebut semua itu adalah yang di atas 60%. Kalau 40-50% itu banyak. Ini yang luar biasa banyaknya. Di Papua, Pegunungan Tengah, Papua 64,56%. Majelis Hakim juga ada, kami jelaskan di halaman 26, penjabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya. Ya. Saya lanjutkan, mohon maaf. Ya, saya tidak bacakan bagian ini, saya lanjutkan keterlibatan aparat negara untuk memenangkan paslon 02. Majelis, ini ada hal yang menarik yang perlu dikemukakan. Awalnya Presiden menyalahgunakan fasilitas negara yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen mengenai surveillance partai politik. Itu tanggal 16 September 2003. Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN untuk mengetahui data, survei, dan arah partai politik? Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon? Selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi juga ternyata menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya. Saya akan sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ. Saya mau masuk di poin 3, Menteri Koordinator halaman 28. Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika. Menteri Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat 26 Januari, Bahlil mendirikan, selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02. Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Menteri Komunikasi yang juga Ketua Umum Projo Budi Aryastiadi menggalang dukungan 02. Menteri Perindustrian juga melakukan penggalangan. Wakil Menteri Agraria Yuli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo Gibran. Begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya. Saya lanjut ke halaman 29, itu ada pengerahan kepala desa majelis. Di situ detail sekali, saya akan baca salah satunya saja. Kepala desa memiliki nilai tawar yang sangat tinggi untuk memengaruhi pilihan masyarakat karena mengelola dana desa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.